Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Erni Lestari dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Lampung. Di sini saya ingin menceritakan sedikit sejarah tentang pramuka di Indonesia. Nah, pramuka atau Praja Muda Karana merupakan sebuah pendidikan non formal di mana yang bertujuan untuk meningkatkan skill dan juga membentuk karakter seseorang. Nah, berbicara tentang sejarah pramuka di Indonesia, dimulai dari pasang surutnya organisasi yang ada di Indonesia pada saat masa penjajahan. Karena pramuka datang pada saat Indonesia masih dalam masa penjajahan. Sehingga di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka. Apa saja 3 masa itu? Yang pertama, gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda. Yang kedua, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang. Dan yang ketiga adalah gerakan pramuka pada zaman kemerdekaan. Nah, bagaimanakah ceritanya? Mari kita simak uraian atau cerita berikut. Nah, sejarah yang pertama yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda. Nah, pada masa penjajahan Belanda ini, Belanda membawa organisasi pramuka ke Indonesia pada masa kolonial, di mana pada saat itu terbentuklah organisasi NPO dan pada tahun 1916 diganti menjadi NIPV yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Kemudian para tokoh Indonesia ini berpendapat bahwa organisasi ini adalah organisasi yang baik. Kenapa? Karena membentuk karakter rakyat Indonesia yang saat itu sedang dijajah. Kemudian terbentuklah organisasi lainnya. Kemudian setelah adanya Sumpah Pemuda, maka kesadaran rakyat Indonesia itu semakin meningkat, yaitu dengan bergabungnya berbagai organisasi kepanduan. Nah, kemudian pada tahun 1930 terbentuklah Pandu Pemuda Sumatera atau PPS. Nah, kemudian pada tahun 1931 terbentuklah Persatuan Antar Pandu Indonesia. Nah, dan pada tahun 1936 diganti jadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. Nah, BPPKI ini menyelenggarakan Perkino. Perkino pertama, apa itu Perkino? Perkino adalah Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Nah, Perkino ini yang menjadi cikal bakal adanya Jambore sampai saat ini. Nah, yang kedua adalah gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, di mana pada penjajahan Jepang ini gerakan pramuka itu masih bertahan. Tapi pada Perang Dunia Kedua, di mana Jepang ingin menyerang Belanda, maka ditariklah anggota-anggota kepanduan Indonesia untuk masuk ke dalam peta Keibodan dan Seinedan, di mana ketiga organisasi ini adalah organisasi pembentukan Jepang yang bertujuan untuk mendukung Jepang dalam menyerang Belanda. Nah, di Indonesia pada saat penjajahan Jepang, organisasi-organisasi dilarang untuk didirikan, terutama organisasi kepramukaan. Kenapa? Karena Jepang itu menganggap bahwa organisasi ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya karena rakyat Indonesia bisa keluar jiwa persatuan dan kesatuannya sehingga dapat mengalahkan Jepang. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat dari bangsa Indonesia, yaitu dengan diadakannya Perkino II dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir tentara Jepang. Nah, yang ketiga adalah pramuka pada masa kemerdekaan, di mana setelah kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 28 Desember 1945, terbentuklah sebuah organisasi yang berbentuk Pandu Rakyat Indonesia, di mana Pandu Rakyat Indonesia itu merupakan sebuah wadah dari kepanduan, di mana anggota kepanduan itu bisa bernaung. Kemudian pada tahun 1961 terdapat 100 anggota kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi. Nah, ketiga federasi itu, di mana yang pertama adalah
Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, yang kedua Ikatan Pandu Indonesia, yang ketiga Persatuan Putra-Putri Indonesia. Kemudian pada tanggal 30 Juli 1961, tepatnya di Istora Senayan, para anggota kepanduan itu menyatakan diri untuk menggabungkan semua organisasi itu dalam suatu organisasi yang baru disebut sebagai Pramuka. Nah, hari bersejarah ini dikenal sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1931 diadakannya Majelis Pimpinan Nasional atau MAPINAS yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, yang ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka kepada tokoh-tokoh pramuka dan dihadiri oleh ribuan anggota pramuka, di mana anggota pramuka ini nanti yang akan memperkenalkan pramuka kepada masyarakat. Kemudian hari bersejarah ini dikenal sebagai hari lahirnya pramuka yang sampai saat ini masih diperingati. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya ceritakan mengenai sejarah pramuka di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.